Oke, nah ada satu pertanyaan nih Mbak Putri ya. Lebih banyak ngerokoknya yang mana nih Mas? Kan dari Wismilak itu ada berapa macam jenis ya? Gitu. Iya. Lebih seringan yang mana? Aku sih lebih sering ke Diplomat, Ke soalnya Diplomat, mentol. Oh, mentolnya. Iya, banyak sih perempuan mentol ya. Iya. Iya benar. Gitu. Soalnya di sini juga lakunya yang mild sama mentol. Yang pasti. Karena emang di sini kan pangsanya banyak kan anak-anak muda. Mas. Iya betul. Oke, jadi terus udah dari sekian Mbak Putri hampir kan kalau dibilang 2 tahun ya pakai rokok ini ya gitu kan. Dari teman-teman Mbak Putri sendiri pernah nggak memperkenalkan ke teman-temannya gitu? Kalau dari teman-teman aku sih ada yang sebagian pakai, ada yang enggak. Terus mereka tuh bilang kalau Diplomat tuh enak gitu dengan harga yang terjangkau gitu. Rasanya juga enak kok. Rasanya juga enak. Biasanya kan bukannya orang sukanya lebih berpikirnya gini, bukan ke masalah harga juga biasanya gitu ya Mas. Iya, benar. Gitu. Ada juga yang style, ikutin gaya gitu kan. Iya Ada yang sih. seperti Iya, itu. Iya. gitu kan. Ada juga yang karena prestis juga. Ngerokok ini Betul, keren nih. Betul. Biasanya gitu. Karena kan ya itu kembali yang saya bilang tadi kayak gaya-gayaan gitu kan. Tapi ya tergantung juga sih. Tapi kalau emang kalau gitu termasuk marketingnya bagus juga ya. Bagus. Bagus. Cocok jadi ambasador ini. Boleh, Jadi boleh, kan boleh. ambasador katanya nantinya. Boleh, boleh. Jadi Tolongin kalau- aja. Iya benar-benar. Nah, kali Mas Zen ada yang mau ditanya juga ke Mbak Iya, Putri boleh. atau apa gitu. Tanya aja. Saya tinggal nunggu itu aja sih program dari kantor ya yang sebelumnya kan memang ada kita ambasador lah, ambasador untuk teman-teman anak muda yang punya followers banyak lah, istilahnya influencer. Kita ajak kerjasama kan Mbak Putri bisa jadi salah satu influencer selanjutnya. Iya, betul. benar. Bisa, boleh. Belum di program aja udah promoin loh. Iya benar. Keren loh. Belum di program udah ini. Tapi Jadi sih aku yakin banget kan karena baru launching kan Betul. 1 tahun ini kan juga banyak yang minat juga kan. Pasti bisa lah gitu trending. trending ya. Wow, mantep juga nih. Saya sih jujur aja ya waktu itu saya pernah gandeng sama Wismilak. Bukan pernah gandeng, waktu itu pernah jadi salah satu Tim. tim dari Wismilak. Itu tahun lalu, udah berapa lama lalu ya. Sempat saya berpikir itu Wismilak ya kalau orang berpikir kadang-kadang kan wah ini udah pasti kalah nih saingannya gini-gini. Tapi hari ini saya jujur aja baru tahu pas pada saat saya kerja sama ternyata Wismilak masih berdiri tegak loh kalau dilihat Iya, gitu loh Mas. benar. Gitu. Saya bilang hebat juga nih perusahaan nih gitu kan. Nah, itu. Dia bukan ngebanggain sih maksudnya. Ini salah satu cerita saya aja gitu kan. Gitu. Tapi ya namanya zaman sekarang ini kan persaingan lebih banyak juga ya Mas Iya. ya. Gitu. Gitu. Terus apalagi ya aku mau tanya Mbak Putri sendiri Iya. sebenarnya tuh kalau udah berapa lama ya maksudnya gini ngerokoknya itu sebenarnya sebelum dari produk ini ada produk lain yang pernah dirasakan nggak? Oh, iya aku pernah. Aku Memperbandingkan biasanya memperbandingkan. biasanya aku ngerokok ESE sih. Cuma tiba-tiba aku kayak tertarik sama Diplomat, jadi aku coba dan aku nyaman gitu. Sebenarnya tembakonya sendiri gimana sih Mas? Lebih berasa ke tembakonya atau ke cengkehnya gitu? Karena kan kita juga pengen tahu nih, ya Iya. para kawanan pengen tahu juga ya kan. Sebenarnya Kita kalau kupas nih, racikannya, jadi kita kupas mengenai Bismillah. sebenarnya kalau racikannya sendiri kan kalau bahasanya Tuan Krab itu kan resep rahasia. Resep rahasia. Resep Iya. rahasia. Resep dapur. Ambil ngopi Mas saya. Iya, jadi kalau rokok Indonesia terkenalnya pasti campuran tengkeh dan tembakau, Oh gitu. pasti itu. Kalau kita yang tahu rokok-rokok luar kayak apa ya, Marlboro, rokok putihan lah, itu kan hanya tembakau, nggak ada cengkeh. Nggak ada cengkeh. Ya memang ada bumbunya sedikit-sedikit, tapi tetap itu hanya tembakau. Tapi kalau yang Diplomat ini ada campuran cengkeh, ada campuran tembakau dan ya bumbu rahasia itu tadi. Bumbu rahasia. Iya. Ada bumbu rahasianya itu yang ya silakan tanya yang pembuatnya aja lah. Betul. Iya. Itu udah jadi resep rahasianya. Gitu. Mas, aduh saya jadi lupa mau nanya tadi. Saya mau nanya Mbak Putri dulu dah. Iya boleh silakan Nes tanya. Sebenarnya sebelum ngerokok Diplomat kan merokoknya ESE itu. Gimana sih kok bisa awalnya ketemu sama rokok Diplomat terus
kok bisa tertarik gitu kan dari EC ke diplomat gitu kan. Benar. Itu gimana? Aku tuh awalnya mau beli di Alfamart, terus ditawarin sama mbaknya gitu. Dan mau coba rokok baru gak kak? Terus dijelasin sama dia, oh ya udah aku boleh gitu. Ya udah aku beli. Nyaman deh. Iya. Kalau orang udah berbicara nyaman udah nggak bisa klaim hati lah. Iya. Iya nggak? Biasa gitu. Kalau apalagi kalau kita udah nyaman dalam satu bidang atau satu pekerjaan kan Iya, bener. agak susah. Bener. Ya bedanya dengan salah satu yang kita suka ini. Aduh, gue promo mulu nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Tapi bener enak sih. Oh gitu ya? Iya. Saya sih bukannya pernah ya, saya juga sejak kerja sama Wismila, kita udah beberapa coba ngerasain pada saat waktu kehabisan stok. Saya ngerasain beberapa bungkus, sudah hampir 3 bungkus, cuman saya nggak nyatet gitu kan. Saya udah ngerasain mailnya itu lumayan buat asapnya sendiri, karena kan saya pencinta rokok yang asapnya banyak ya mas, gitu. Jadi kalau saya cuman kelas main agak kurang gitu, tapi kalau udah yang asapnya banyak saya lebih suka. Tapi kalau saya pahami di sini dia lumayan lah ya, pasti lumayan. Untuk harganya juga lumayan. Terjangkau. Semodel kita ya cukup lah gitu. Mas Jen, dari persaingan ini kan banyak ya Iya. zaman sekarang. Siasatnya seperti apa sih mas? Mensiasatinya di era yang sekarang ini, apalagi di masa pandemi kayak gini Iya. gitu. Sebenarnya musuhnya bukan musuh sih ya. Ancamannya bagi industri rokok itu sebenarnya bukan sesama kompetitor, justru sama aturan pemerintah. Nah, benar-benar. Kita itu ya kita tahu sendiri iklan rokok harus di atas jam 10. Jam 10 malam iklan rokok di TV harus di atas jam 10. Untuk iklan-iklan yang terpasang di jalan ada aturan-aturannya sendiri, nggak boleh di tempat ini, nggak boleh di tempat ini, jadi ada gitu ya, aturan-aturan. ada aturan-aturannya ya. Gitu. Ada. Gitu. Apalagi di Jakarta zona KTR. Kita nggak bisa pasang sunblind atau banner lah. Nggak bisa pasang banner atau sunblind yang mengandung material promosi. Ya kalau bisa dilihat di Jakarta hampir bersih lah itu. Betul. Hampir bersih. Poster-poster rokok juga nggak ada. Jadi justru Di luar kota ya. iya justru di luar kota dan Kebanyakan. kita tantangannya di situ. Jakarta ini zona KTR, gimana caranya barang yang kita bawa ini harus laku. Harus benar-benar. Iya, Karena akhirnya kita punya target ya. Iya, betul. Jadi marketing kita akhirnya oke, kita gandeng anak muda. Kita gandeng beberapa komunitas. Kita gandeng influencer. Mbak Putri mau tanya nih. Boleh. Mbak Putri kan selain kerjasama sama kami kan juga ada freelance modeling. Nah ini sebenarnya di luar promosi Evo dan Bismillah sih. Saya lebih pengen tahu ke Mbak Putri. Untuk modelingnya itu ada fee-nya nggak sih? Ada, kebetulan. Itu tergantung sih, aku kan juga model untuk make up dan model untuk brand-brand apa kayak Produk. baju. Oh, gitu. Beda-beda sih, jadi aku nggak bisa nentuin. Wah, Nah lagi masa PKM kayak gini, banyak Oh. job nggak yang masuk mbak? Waktu awal PSBB sih aku masih aman. Masih aman, Tapi ya? kalau pas PPKM itu bener-bener udah close semua. Udah plus semua ya? Itu. Jadi pengaruh juga ya buat dunia modeling. Iya. Buat kita juga pengaruh sih, tapi kita karena ada terbantu sama online aja sih. Nah, ada lagi. biasanya modelingnya itu indoor atau outdoor? Outdoor. Outdoor, Kalau seru tuh. untuk brand kayak clothingan gitu di indoor. Oh. Udah berapa lama mbak di bidang itu? Kalau untuk modeling jalan 2 tahun. 2 tahun ya? Jadi sebelum jadi modeling jadi apa? Aku SPG rokok. Oh SPG. Nah itu perlu saya pengen tanya. Waktu di SPG rokok itu target marketingnya seperti apa sih sebenarnya? Banyak kan gini. SPG itu lebih ke mobile ya? Jatuhnya? Mobile. Yes, Kan? Yang saya tahu gitu. Betul. Nah itu biasanya targetnya seperti apa sih? Target sih pasti ada ya dari Ada. perusahaan tuh. Jadi kayak aku harus kenalin produk baru dari semisal kayak Jarum ngeluarin produk baru ya aku kenalin gitulah pokoknya dengan target ya sekian dari kantor gitu. Sama kayak produk baru sih menurut aku sih agak lumayan susah, cuman tergantung sih konsumennya gitu. Biasa Tapi kita milih nggak sih sama konsumen? aku enggak Enggak. milih. Jadi semua kalangan ya? Kita ya? Tapi tergantung rokoknya sih, aku kan semua rokok mau brand gitu. Jadi ya gitu. Kalau suatu saat di Wismila
Iya. Iya. Boleh, Kok jadi saya boleh. nanya itu ya? Iya, kembali Harusnya lagi. pertanyaannya ini Iya. ada di Pak Jen, bukan di saya. nih. Gitu. Tapi ya terserah, Pak Jen juga boleh nanya. Gitu. Nggak, kan tadi bilangnya pernah jalan SPG-an ya? Iya, betul. Nah, ini buat teman-teman juga sih, buat masukan juga buat saya. Gimana sih cara antisipasinya kalau lagi running digodain? Kan sering tuh Iya. digodain kan? Sering banget, sering. Nah itu antisipasinya gimana sih? Kalau aku sih ya selayaknya aku jadi SPG aja gitu, profesional aja gitu. Kalau misalkan dia nggak mau beli, ya udah aku ke customer yang lain gitu. Iya, Peraturan kadang-kadang juga kan banyak dari kantor juga kan, kalau misalkan ada yang ganjen atau apa, ya udah tinggalin aja, dia bilang gitu. Masih banyak kan. Biasanya customer itu kan Bang, Iya. ditawarin gitu. Beli 2 dapat nomor mbaknya ya. Aduh. Iya, aku sering banget. Aduh, sering banget. gitu. Sering banget aku kayak gitu. Cuman ya udah, aku cari aja yang lain gitu. Nah itu jadi buat para saudara-saudaraku, buat para kawanan, nggak semua orang itu sebenarnya gini, suatu bidang pekerjaan itu nggak segampang yang kalian kira. Iya. Jadi kalau bisa ya bisa menghargai lebih lah ya. Gitu. Kalau memang mau minat ya silakan. Kalau enggak just be gone aja gitu. Iya, Maksudnya betul. udah gitu. Jangan terlalu gimana-gimana. Jadi hilangkan mindset negatifnya lah. Timbulin yang positif itu lebih perfect. Nah, Pasti bisa kok. Betul. Pasti bisa. kebanyakan masyarakat pasti penilaiannya gitu. Wih, nih SPG rokok nih. Iya. Penampilannya seksi nih, bisa digodain. Banyak kan gitu mas, orang ngeliat itu from the cover ya, Iya. from the cover gitu. Kalau ngeliat ke dalamnya enggak, kayak saya gitu dilihat dari luarnya, padahal dalamnya bobrok. Iya. Tapi dalamnya bagus, dalamnya baik lah, insya Allah. Nah Pak Jen mau nanya lagi ke Mbak Putrinya, silakan. Tanya Kalau aja. saya mah sebagai ini ya, ikut aja. Tanya aja. Misal nih, kita ada kerjasama lanjutan. Kerjasama yang kayak gimana sih yang Mbak Putri suka? Jadi apa ya istilahnya win-win solution lah. Kita Ah, dapat win-win solution. kita dapat untungnya, Mbak Putri juga dapat untungnya. Benefitnya. Hmm. Kalau menurut aku kan karena ini baru dan anak muda tuh kalau misalkan sebagian teman-teman aku udah ada yang pakai diplomat atau enggak Evo, mereka cocok. Jadi aku yakin banget sih bisa banget ngembangin ini produk. Padahal saya belum menspesifikasi di programnya seperti apa. Tapi dia udah punya keyakinan, bagus Iya, juga sih mas. iya keren loh. Bahkan itu ini nggak ada di kepalaku ini program ini nih. Ada di kepalanya Mbak Putri. Mantep ya. Ya termasuk kalau bisa udah bisa langsung direkrut sebenarnya mas. Mas kembali yang kita pernah bicarakan, kita kan bukan saya, maksudnya kafe kawan ini pernah kerjasama. Artinya sampai sekarang masih kerjasama. Gitu. Iya. Di luar dari kerjasama ini kan waktu itu saya pernah dengar segelintingan, bukan segelintingan ya, apa sih bahasanya? Ya? Sepintas lah sebenarnya gitu kan. Biasa ngadain itu event-event Nah, kayak iya. game gitu. Nah Iya. itu ada hari atau tahun-tahun atau yang pasti bulan-bulan tertentu nggak sih untuk acara event-event itu? Kalau untuk event dari kami itu sebenarnya nggak ada hari tertentu, bulan tertentu nggak ada. Kalau sekarang kan beberapa hari yang lalu baru diumumkan nih sama pemerintah, konser boleh, keramaian boleh, tapi betul. dengan prosedur tetap taat prokes ya, taat prokes. Nah, tinggal kami nih, tinggal yang di diplomat nunggu dari perusahaan mencabut peraturannya, mencabut peraturan pembatasan itu tadi. Kalau dari pemerintah sudah, tinggal dari perusahaannya. Berjalan lah. Iya, kalau perusahaannya sudah, pasti kita akan ya mengeluarkan budget untuk event-event itu. Karena memang event kan juga salah satu bentuk promosi juga. Tuh. Iya, salah satu promosi bagus juga sih ya. Iya. Nah di kafe kawan ini kan banyak anak-anak gamer. Nah jadi buat para kawanan yang gamer, tunggu aja waktunya ya, bener ya? Iya, betul. Kita bukan mau ngadain sih, insya Allah kita akan adakan kompetisi turnamen gamer ya, anak-anak gamer ya. Tapi entah kapannya nanti kan kita upload lagi di salah satu video YouTube channel Kafe Kawan. Info-infonya berlanjut ya Pak. Iya, pasti itu. Mbak Putri ada masukan buat ke salah satu produk ini nggak? Kalau masukan aku sih tetap berjuang, maksudnya Dengan produk barunya. dengan produk barunya, walaupun saingannya banyak kan. Nah, kan Mbak Putri biasanya ngerokoknya yang diplomat ya tadi. Iya. Sebenarnya sebelum tahu ini rokok ini,
Sebenarnya tahu nggak sih ini dari salah satu produk Wismilak sebelumnya? Aku belum tahu. Belum tahu. Nah, jelasin itu Mas Jen. Aku juga belum tahu dari mana PT-nya. Ya kan? Karena gini Mas Jen, banyak orang itu Hanya gini, tahu sekilas aja gitu. para kalangan orang-orang tua itu taunya kan rokoknya Wismilak. Iya, Bener betul, nggak? betul. Yang kretek yang ini. Nah, anak-anak muda itu nggak tahu bahwasanya ini produk punya Wismilak gitu. Nah. Nah, jadi gimana tuh caranya untuk ini? Mas Jen silakan jelasin buat para kawanan, Oke. buat yang nonton juga. Oke, jadi para kawanan, diplomat di Jakarta Selatan, Wismilak secara umumnya itu ada 8 brand. Jadi kita bawa 8 brand. Salah satunya Diplomat Evo, kemudian ada Diplomat Mil Mentol, ada juga Diplomat Mild. Kemudian ada lagi Wismilak Kretek, kemudian ada lagi Wismilak Kretek Slim. Gitu. Ada lagi Wismilak Diplomat Hitam, isi 12 sama isi 16. Kemudian ada juga Galan Kretek. Kalau Galan Kretek biasanya identiknya sama orang-orang Sumatera. Di Karena itu- daerah ya, lebih Ya. cenderung di daerah. Tapi pangsa di daerah itu lebih bagus atau gimana? Jadi sebenarnya hampir rata ya. Itu rata. Di setiap wilayah ada brand fokusnya sendiri. Oh, betul. Kebetulan di Jakarta ini brand fokusnya adalah Yang mild atau ini ya. mild. Nah, Jadi- cenderung ke mild ya. Ya betul. Kalau di wilayah daerah apa namanya komunitas yang mayoritas Madura Madura. Betul. itu biasanya pakai diplomat yang hitam karena memang bisa dibilang orang Madura itu balas budi lah sama Wismilak. Oh, gitu. Karena memang ya kan seperti yang saya bilang tadi, Betul. tembakau Wismilak kebanyakan dari Madura. Dari Madura. Nasinya dari Madura. Mereka berusaha membalas budi mungkin ya. Oh, mantap juga tuh ya. Prinsipnya nggak berprinsip banget ya. Menguntungkan. Berprinsip Iya. banget ya. Ya kan? Saling menguntungkan. Mantap. Nah, apa lagi ya? Berapa durasinya? Berapa? 29. 29 hampir 30 menit ya. Nah, kalau gitu kita main di SM penutup ya. Ya. Oke, jadi di sini akhir dari obrolan sore hari ini kita minta advice atau masukan dari Mbak Putri dulu mengenai produk dan mengenai kafe kawan. Silakan Mbak. Kalau menurut aku sih semoga jadi yang terbaik, Terbaik. gitu. Amin, amin. Iya. Dan banyak semua pukul rata anak remaja tuh pakai ini gitu. Soalnya udah enak, udah pas lah pokoknya. Pas ya. Untuk kafe kawan sendiri, yang Mbak Putri kan baru kali ini ya ke sini. Menurut Mbak Putri sendiri gimana? Pelayanan sih baik, dengan kayaknya enak harganya juga buat ya. nongkrong. Nah, lanjut sekarang ke Pak Jen. Biasanya kan Pak Jen jarang ngasih masukan. Jadi Iya. kita minta masukan juga dari Pak Jen nih. Gitu kan. Menurut Pak Jen sendiri, Masukan sebagai apa Project leader. project leader Iya. untuk produk ini sama penilaian sedikit tentang KP Kawan. Jadi kalau penilaian saya sih kalau dari Diplomat Evo untuk di Jakarta Selatan bisalah diterima di Masyarakat. teman-teman yang Anak masih muda ya, anak anak muda muda. ya. Saya lihat di lapangan memang ya mayoritas lah anak muda. Bahkan untuk yang umur 30 ke atas itu hampir jarang ditemui lah. Oh. Pasti anak muda umur ya 20 ke atas sampai 30 lah. Iya, benar. Terus untuk kafe kawan nih, ini yang bingung nih. Ini gua agak takut juga nih kalau Ini bingung dia nih. dia. Tapi nggak apa-apa sih, buat masukan aja, kritik dan saran kita selalu terima kok di KP Kawan. Jadi untuk kafe kawan buat para kawanan lah. Kalau mau ketemu Mbak Putri silakan datang ke sini. Ah, itu dia. Dari sini. Nah, dia akan sering-sering kesini nih Mbak Putri nih. Pasti ada aku kok di sini. Betul. Mbak Putri ada Instagram? Ada. Nah, nanti tinggal follow aja Instagramnya di bawah ini. Pak Jen ada juga? Ada. Nah, termasuk tuh Pak Jen ada di bawah ini nanti. Pokoknya jangan bosen-bosen, jangan juga apa namanya sungkan-sungkan untuk like and subscribe video channel YouTube Kafe Kawan. Dan tunggu terus video-video selanjutnya dan jangan pernah merasa merasa itulah kurang lebih. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video channel YouTube Kafe Kawan. Dan terima kasih juga untuk kehadirannya dari Mbak Putri Ya. dan juga dari Pak Zen selaku dari project leader ya. Ya. Project leader. Semoga kalian semua sehat selalu dan buat para kawanan perfect buat kalian dan dari kalian untuk kalian. Terima kasih. Sampai di sini obrolan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.